Kali ini kita akan membahas tentang apa sih yang membuat seseorang melakukan korupsi. Kamu tahu nggak sih, menteri yang korupsi bansos pas COVID itu punya harta kekayaan berapa? Faktanya, kalau merujuk ke laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, dia punya harta kekayaan 64,7 miliar rupiah. Wow! Tapi ngapain masih mau nerima suap 17 miliar rupiah ya? Masih merasa kurang atau memang serakah aja? Jadi, kenapa orang yang juga udah bergelimang harta masih korupsi? Kamu nanya? Oke, jadi sebenarnya ada banyak teori yang jelasin apa sih yang bikin orang itu korupsi meskipun udah kaya. Beberapa teori yang menjelaskan tentang kenapa orang masih korupsi, diantaranya ada gun theory, fraud triangle theory, cost and benefit theory, dan CDMA theory. Dalam teori-teori tersebut, penyebab korupsi antara lain keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan rasionalisasi. Maksudnya gimana? Oke, ini penjelasannya. Keserakahan jadi salah satu faktor penyebab orang korupsi. Meskipun udah kaya raya, hidup lebih dari cukup, tapi ya dasarnya serakah, semuanya diembat. Intinya, orang yang serakah itu punya keinginan untuk mendapat keuntungan lebih dari yang seharusnya, dan bukan haknya. Karena keserakahan ini nggak ada ujungnya, jadi satu-satunya cara buat menanggulanginya, ya harus dikasih hukuman berat. Udah serakah, habis itu ada kesempatan. Wah, udah deh, bakal disikat. Kesempatan ini karena adanya sistem yang lemah ya. Dan akhirnya, dari kesempatan itu juga melahirkan praktik korupsi yang sistemik. Bakal jadi lingkaran setan yang butuh penanganan dan solusi sistemik juga. Supaya nggak terjebak dalam kondisi yang membuat seseorang bisa melakukan tindakan koruptif. Siapa di sini yang pas lagi bikin KTP di kelurahan malah dimintain bayar? Padahal harusnya kan gratis dan nggak ada biaya apapun. Atau lagi mau bikin SIM, malah ada calo ordal yang nawarin Visa Express. Parahnya lagi, bisa aja kesempatan buat mengakali sistem yang lemah ini juga dilakuin sama pejabat-pejabat kita. Misalnya aja, ada pengusaha yang malas urus izin lingkungan, akhirnya minta jalur cepet sama kepala daerah, biar lolos tanpa harus mengikuti prosedur yang seharusnya. Nah, korupsi juga bisa terjadi karena kebutuhan loh. Misalnya, ada seseorang atau staf pejabat yang merasa pendapatannya kurang mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Kalau cupet pikirannya, ya udah deh, cari jalan pintasnya dengan korupsi. Ada kan tuh PNS yang dapat uang dari penerima layanan buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada loh cerita tentang Donald Cressy, seorang penolok dan juga kriminolog Amerika Serikat yang punya gagasan fraud triangle theory yang jadi salah satu rujukan tentang teori penyebab orang melakukan korupsi. Pernah mewawancarai sekitar 250 orang terpidana korupsi pada tahun 1950-an. Dari hasil wawancaranya itu, Cressy menemukan kesimpulan, para pelaku korupsi selalu punya rasionalisasi untuk meminimalisasi rasa bersalah mereka. Seperti kata Cressy, orang yang korupsi seringkali mencari-cari alasan buat membenarkan perbuatannya. Misalnya, dikit ini nggak apa-apa, kan buat keluarga juga. Namanya juga rezeki nggak boleh ditolak. Atau semua orang juga ngelakuin kok. Contohnya nih ya, kepala daerah yang merasa karena udah keluar uang banyak buat kampanye, akhirnya pas dia menjabat, merasa sah-sah aja kalau ambil keuntungan. Pada tahun 2020, dalam kasus yang juga melibatkan Menteri Sosial saat itu, Juliari Peter Batubara. Akibat dari perbuatan pelaku, negara diduga mengalami kerugian hingga 125 miliar rupiah. Angka tersebut belum final karena perhitungan kerugian negara masih terus berlangsung. Penyebab korupsi itu nggak cuma terjadi di kasus-kasus besar yang merugikan keuangan negara loh. Coba deh, kamu pernah nggak sih berada dalam situasi di mana kamu menggunakan alasan semua orang juga udah biasa ngelakuin hal ini kok untuk membenarkan perilaku yang sebenarnya kurang etis?
Sebagai mahasiswa, kita bisa loh mencegah perilaku yang menyebabkan tindakan koruptif di lingkungan kampus. Misalnya, kamu nggak titip absen, kamu nggak nyontek, atau kamu juga bisa nggak melakukan plagiat tugas. Agar tidak berkembang jadi korupsi yang lebih serius ke depannya. Cukup saudara ya, teman cukup. Sekarang dari terdakwa karena itu haknya ya. Itu adalah technology owner dan perusahaan yang memiliki jatuh yang mulia. Menurut kamu, apalagi sih alasan seseorang melakukan korupsi? Dalam tahanan. Dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditutup. Lalu, apa langkah yang bisa diambil untuk memutus siklus perilaku koruptif?